adalah segalanya bagi kami. Biarlah hati kami Tuhan merindukan aliran sungai-Mu, merindukan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya firman Tuhan sajalah yang menyegarkan hati kami. Hanya firman Tuhan sajalah yang memperbaharui hidup kami dari hari ke hari Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Dan hari ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat malam bagi kita semua. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 29. Tapi saya akan membacakannya bagi kita semua ayat 11 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Tema renungan kita bicara tentang tetap eksis di tengah krisis. Tetap eksis di tengah-tengah krisis. Setiap kita pasti mengharapkan dunia ini semakin baik. Itu harapan setiap orang, menginginkan dunia ini semakin hari semakin baik. Tidak ada orang mengharapkan dunia ini harus hancur, dunia ini harus rusak. Tidak ada. Semua orang mengharapkan dunia semakin hari semakin baik. Tapi apa yang terjadi saat ini? Sebaliknya, dunia semakin hari semakin rusak. Moral manusia semakin merosot. Tingkat kejahatan semakin merajalela. Kalau kita baru dengar berita beberapa hari yang lalu di Jawa Tengah, tepatnya di Brebes, seorang ibu muda yang berusia 35 tahun menganiaya ketiga anaknya, bahkan sampai menggorok anaknya sendiri yang berusia 7 tahun meninggal dunia. Betapa tragisnya, betapa mengerikannya dunia ini. Mungkin bukan hanya berita pembunuhan saja kita dengar, masih banyak lagi adanya pemberontakan, bahkan perang terjadi. Apakah dunia ini semakin baik? Pertanyaannya bagi kita. Tidak. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 16 dengan jelas, pergunakanlah hari-hari ini sebab hari-hari semakin jahat. Pergunakanlah waktu ini, kesempatan ini dengan sebaik mungkin, sebab waktu ini, hari-hari ini semakin hari semakin jahat. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan kejahatan ini terjadi? Kerusakan moral ini terjadi karena dosa. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, semenjak manusia itu jatuh dalam dosa, semakin hari manusia semakin jauh di hari Tuhan. Dan perilaku manusia tidak ada yang baik. Perilaku manusia memiliki moral yang bejat, yang hancur karena kejatuhan dalam dosa. Orang tidak lagi mencari Allah. Orang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, lebih memprioritaskan keinginannya, nafsunya, sehingga tingkat kerusakan moral terjadi.
Kita sebagai orang-orang percaya, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita tenggelam dengan arus dunia yang gelap ini? Tapi yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, harus menunjukkan terang kita. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang. Kita harus tetap eksis walaupun dunia ini semakin hari semakin jahat, tetapi kita sebagai orang percaya haruslah tetap memancarkan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Meskipun sekitar kita tidak baik, meskipun lingkungan kita rusak, tapi engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya harus tetap eksis dengan konsisten menunjukkan identitas kita sebagai warga kerajaan sorga. Hal yang sama terjadi dalam Daniel ini. Kita tahu Daniel berada di tengah-tengah pembuangan di negeri Babel, di mana orang-orang Babel ini tidak mempercayai Tuhan. Mereka menyembah patung-patung, mereka mempercayai dewa. Dan Daniel berada di tengah-tengah masyarakat Babel. Bahkan dia ada di istana raja. Apakah walaupun orang-orang itu tidak percaya pada Tuhan Yahweh, apakah Daniel dipengaruhi oleh kehidupan orang-orang di sekitar? Tidak. Tapi Daniel lah yang mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitarnya, bahkan mempengaruhi kehidupan raja. Bahkan kalau kita lihat, kita baca keseluruhan pasal ini, di mana selama 30 hari diadakan untuk mereka menyembah dan mengagungkan Raja Darius saja. Siapa yang tidak mengagungkan, siapa yang tidak menyembah Raja Darius, maka mereka akan dilemparkan ke lubang, ke goa singa. Nyawa dipertaruhkan. Apakah Daniel takut dengan titah raja yang telah disampaikan? Daniel tidak sama sekali. Dia tetap tampil sebagai anak-anak terang. Walaupun orang-orang mencari zona nyaman, mencari nyaman supaya dia tidak dibuang goa singa, aku menyembah Raja Darius. Tapi Daniel tidak sama sekali. Daniel tetap menyembah Tuhan, tetap eksis, tetap tampil berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Kita pun juga. Dari sini kita belajar bahwa yang pertama, kita harus eksis dalam hidup dalam sesuai kehendak Tuhan. Kita adalah sebagai warga kerajaan sorga. Tentunya hidup kita harusnya hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga, yaitu firman Tuhanlah yang menjadi standar hidup kita. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman kita. Firman Tuhan yang kita baca ini, yang kita renungkan ini, bukan untuk dikoreksi, tapi biarlah firman Tuhan inilah yang mengoreksi kehidupan engkau dan saya, Bapak Ibu. Firman Tuhan inilah yang membuat engkau menentukan baik atau benar pilihan kita. Kita hidup memang berada di dalam dunia, tapi kita hidup bukan menuruti keinginan dunia, tapi kita hidup di dunia harus menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang Tuhan keinginkan. Kenapa kita tidak boleh
hidup dengan cara dunia. Karena kalau kita hidup dengan cara dunia, itu akan membuat kita kompromi dengan dosa. Memang hidup dengan cara dunia itu menyenangkan, mengenakkan, tapi itu membuat engkau dan saya semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita hidup dengan caranya Tuhan, kita hidup mengalami dua kali. Hidup di dunia, hidup di sorga, di kekekalan. Tapi kalau kita hidup dengan cara dunia ini, kita akan mati dua kali, hidup hanya satu kali saja. Oleh sebab itulah, mana yang harus kau pilih Bapak Ibu? Hidup dengan cara duniakah atau dengan cara kehendak Tuhan? Hidup dengan cara Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan berarti apa? Di mana engkau dan saya menyelaraskan keinginanmu, kehendakmu pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita lihat bagaimana Daniel. Dia tidak hidup dengan cara dunia, tapi dia hidup dengan cara yang sesuai dengan Tuhan mau. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Daniel hidup dengan cara Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan, banyak orang-orang yang tidak senang dengan dia. Banyak orang-orang yang ingin berusaha menjatuhkan Daniel, memfitnah Daniel. Kalau kita lihat bagaimana para wali kota, bupati, pegawai istana berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Tapi karena Daniel hidup dengan cara Tuhan, bukan berdasarkan keinginan dunia, memang seakan-akan orang-orang yang sirik dengan dia, yang tidak senang dengan dia, seakan-akan berhasil. Karena Daniel harus masuk di dalam gua singa. Tapi apakah Daniel dipermalukan? Tidak sama sekali. Orang yang hidup dengan cara Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Daniel tidak dipermalukan oleh Tuhan. Tapi para orang-orang yang menjatuhkan Daniel lah dipermalukan. Kalau kita lihat, Daniel ditolong oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia hidup dengan cara Tuhan. Memang tidak gampang hidup dengan cara Tuhan. Hidup dengan cara Tuhan berarti kita harus mampu mengontrol segala keinginan daging kita, nafsu kita. Kalau kita lihat Daniel, orang-orang bangsanya Israel, waktu 30 hari diadakan untuk menyembah Raja Darius, mereka terbawa oleh arus. Supaya mereka tidak mati dimakan oleh singa, lebih baik aku menyembah Darius, mengagungkan Darius. Tapi Daniel tidak sama sekali. Dia hidup dengan cara Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Kalau kita hidup dengan cara Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik untuk engkau dan saya, Bapak Ibu. Yang kedua,
kita harus tetap eksis, menunjukkan kualitas iman kita. Kalau kita lihat bagaimana Daniel tetap mempertahankan iman dia. Orang yang memiliki kualitas iman, dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Semua orang pasti tua nantinya, tapi tidak semua orang memiliki kualitas iman, memiliki dewasa secara rohani. Hidup ini bukan hanya bertambah usia saja, tetapi hidup ini haruslah yang sangat kita pentingkan dalam hidup ini menjalani hari-hari. Harus memiliki kualitas iman yang baik. Daniel mempunyai kualitas iman yang baik. Sehingga orang yang memiliki kualitas iman, ia tidak akan pernah takut menghadapi persoalan yang ada di depannya. Orang yang memiliki kualitas iman, bukan berarti dia tidak mempunyai masalah. Tantangan ada, masalah ada, tantangan. Tetapi orang yang mempunyai kualitas iman yang baik, dia yakin bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Daniel merasakan pertolongan itu. Orang yang memiliki kualitas iman, dia akan takut kepada Tuhan saja. Daniel, dia mempunyai rasa takut akan Tuhan. Dia memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga nyawanya pun sekalipun dipertaruhkan, ia tidak menggantikan imannya. Kita pun jika diperhadapkan seperti Daniel, sanggupkah kita mempertahankan iman kita? Apapun keadaan yang kita alami saat ini, krisis apapun yang terjadi menimpa kehidupan kita, tetaplah tunjukkan kualitas iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tetap tampil, kita harus tetap eksis di tengah-tengah dunia yang gelap ini, yang rusak ini. Tuhan tidak butuh hartamu. Tuhan tidak butuh jabatanmu. Tuhan tidak butuh kepintaranmu, keterampilanmu. Tapi yang Tuhan lihat adalah kualitas iman kita. Walaupun kita punya iman, terkadang kala Tuhan izinkan kita melewati tantangan. Seperti hal yang terjadi seperti Daniel. Seakan-akan Tuhan diam kok. Tuhan gak menolong dia kok. Tuhan tidak mengubah peraturan yang telah dibuat oleh raja. Apakah Daniel tidak percaya pada Tuhan? Dia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Bahkan dia menyembah Tuhan 3 kali dalam sehari. Itu sudah menjadi gaya hidupnya. Kita saja boro-boro 3 kali. Satu menit, 2 menit aja udah gelisah berada di gereja. Daniel 3 kali dalam sehari. Orang yang memiliki kualitas iman, dia akan selalu koneksi dengan Tuhan. Dia akan membangun hubungannya dengan Tuhan. Kita pun juga dalam hidup ini. Orang yang memiliki kualitas iman bukan dilihat dari doanya, tetapi hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang menilai kalau doanya dijawab berarti kualitas imannya bagus. Belum tentu. Ketika kami hamba Tuhan mendoakan orang sakit enggak sembuh, apakah kami kurang beriman? Semuanya dalam kehendak Tuhan.
Tapi bagaimana respon kita ketika doa kita tidak dijawab? Disitulah menunjukkan kualitas imanmu. Banyak orang ketika berdoa, doanya tidak dijawab, menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut, kecewa dengan Tuhan. Itu yang salah, kualitas imannya dipertanyakan. Daniel berdoa dia, tapi waktu berada di dalam gua singa, Tuhan tidak biarkan Daniel dimakan oleh singa tersebut. Dia tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi, yang kita alami, keadaan mungkin tidak mendukung kita, tapi tunjukkanlah kita sebagai warga kerajaan surga. Kita harus selalu eksis di tengah-tengah dunia yang krisis ini. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini. Tunjukkanlah kualitas imanmu, supaya orang melihat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Seperti Daniel. Ketika Daniel diselamatkan, Raja Darius memuliakan Tuhan dan percaya kepada Allahnya Daniel. Jangan hidup kita dipengaruhi oleh keadaan, tapi kitalah yang mempengaruhi lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami selalu berani tampil beda, yaitu dengan gaya hidup yang memuliakan Tuhan, seperti Daniel dalam situasi yang begitu tidak mendukung Tuhan, di mana orang-orang mencari aman Tuhan untuk sesaat. Tapi Daniel tetap konsisten Tuhan, meskipun nyawanya dipertaruhkan, tapi dia tidak ragu, tidak bimbang. Dia tetap menyatakan imannya di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Ajar kami juga Tuhan, untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.